Iya, so jadi kan kita kan sering nonton film hantu nih, Iya. ya biasa kan apa aja tuh kayak Conjuring, The Pop Exorcist, sorry, terus Insidious, macam-macam. Terus kan banyak yang kayak lawannya tuh kayak demon dan lain-lain kan. Tapi kan yang kayak misalnya kayak Emily Rose, terus yang kayak Valak lain kan semua kan kayak apa sih kayak nanya dong. Nama lu siapa gitu, demonnya nama lu siapa, tapi kan demonnya yang orang yang kena kerasukan kan nggak mau kasih tahu kan. Tapi pas mereka kasih tahu pas mereka ketemu namanya langsung tiba-tiba kan kayak udah lemah gitu demonnya itu, kenapa gitu, tahu nggak sih sebenarnya? Ada teorinya ya, tapi kamu coba dulu. Kamu punya teori apa? Jadi kan namanya kan habis search dong, ya kan? Dia sebenarnya tuh ada hubungan sama yang katanya tuh kitab suci Alkitab. Yang katanya kan kalau memang kita manggil nama demon itu, dia nama itu sebenarnya ada identitas. Itu nama itu mempunyai suatu kekuatan, even though itu buat demon atau buat iblis atau buat kayak kita semua ini. Jadi semua orang kan ada dikasih nama. Yang kan kayak dulu kan Adam itu kan makanya diberi kekuasaan oleh Tuhan itu untuk memberikan nama. Makanya nama itu kan ada kekuatan lah. Nah, makanya katanya kalau itu kan dari kepercayaan Katolik ya, karena kan kita biasa nonton itu yang kayak The Exorcist dan di Conjuring kan biasa mereka kan Katolik ya, kan ketemu dengan yang di gereja itu dengan pastor kan untuk cari tahu namanya, ya berarti kita harus cari namanya. Jadi nama itu kalau pas kita tahu itu akan melemahkan kekuatan dari si iblis, dan pas kita tahu namanya itu bisa kita kontrol katanya seperti itu. Iya, itu sih so far yang I ketemu sih sebenarnya. Nah, Gitu. saya punya teori agak beda. Jadi saya coba ya ambil dari sini ya. Ada lumayan beda, oke? Beda. Soalnya misalnya kayak yang paling kita ingat kan yang Valak itu, ingat kayak yang si Lorraine itu kan harus cari masuk ke dalam diri, harus cari tahu namanya, terus yang tiba-tiba yang dia tau gak yang dia bukan tiba-tiba ada tulisan Valak gitu kan? Iya kan kita tahu namanya Valak kan, kita nonton kan, tapi kan tiba-tiba dia harus cari tahu nama Valak. Pas tahu Valak kan langsung mundur demonnya. Nah, benar sih ya, benar ya. Nah, tapi begini nih, teorinya ya, kalau misalnya nih ada kesurupan, ada orang masuk kesurupan, setan, right? Terus habis itu pas dikasih tahu namanya, itu kan pasti nggak dikasih tahu namanya yang aslinya. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya nonton film kan biasanya kan sampai 1 jam cuma untuk cari tahu namanya siapa. Dan kita pun nggak bisa tanya ke yang orang kesurupan karena kan nggak akan dikasih tahu sama demonnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya begitu, kenapa dia nggak kasih tahu? Mungkin bisa gara-gara dia nggak tahu dia punya namanya siapa. Bisa juga. Nah, kenapa bilangnya begitu? Gampang. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa tahu ya namanya siapa ya, jadi itu pas dia jatuh dari atas sama Tuhan tuh habis itu diturun ke bawah, turun ke bumi, dia nggak tahu namanya siapa lagi. Jadi anggapnya dia masukin ke orang buat cari tahu namanya dia sebenarnya. Iya. Nah, secara gampangnya begini loh. Kalau misalnya udah begitu kan ya, jadi pertanyaannya simple sih. Kalau misalnya udah begitu, siapa yang sebenarnya tahu nama iblis? Kecuali Lucifer, oke? Karena Lucifer kan memang ada satu di Alkitab. Betul. Nah, yang lain-lainnya itu siapa itu? Berarti kan kalau yang kayak kita tahu itu kan bisa dari film kan, yang tahu namanya kan dari orang-orang Katolik, berarti kan dari kitab dong. Berarti bukan? Nggak ada, karena di Alkitab ya. Nih saya baca dari sini ya. Di Alkitab tuh ada 66 buku. Ya. Di dalam 66 buku itu cuma ada 4 angels, oke? 4 malaikat. Yang itu Michael, Gabriel, Jehovah, sama yang satu lagi Satan, yaitu Lucifer. Nah, dari 66 buku itu nggak ada yang namanya aneh-aneh lain lagi.
kayak kalau kita misalnya lihat nih, tiba-tiba ada satu orang yang namanya Beelzebub kayak apa-apa kayak. Nah, itu mereka Nggak namanya itu dari mana? Padahal nggak ada sama sekali dari buku apa-apa yang kasih tahu itu namanya. Kecuali kalau misalnya ada buku setan apa-apa gitu, ya itu nggak tahu ya. Ya, tapi masalahnya itu. Jadi itu mereka itu yang ya bisa dibilang exorcist yang tahu itu gimana cara tahu dari mereka mana nama-nama mereka itu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ya secara movie ya, kenapa tiba-tiba ada ya ini memang Hollywood movie ya ada begitu kan, tapi kenapa bisa part 1, part 2, part 3 kok bisa sampai bisa ada series begitu? Padahal udah tahu namanya yang dari part satunya itu udah tahu namanya siapa. Tapi pas dia udah kayak dibunuh lah. Tiba-tiba kok part 2 datang lagi. Masuk dia. Lagi ya. Ya. Nah, itu dia. Jadi bener gak itu orangnya sama gitu, atau misalnya mungkin namanya bukan itu. Iya. Bisa jadi itu bukan namanya. Terus yang setannya sendiri nggak tahu tuh namanya siapa sebenarnya. Berarti cara eksorsis sebenarnya gimana? Sampai dapat namanya gitu. Terus namanya? Ya itu dia. Maksudnya tahu nama kayak ini Beelzebub, terus misalnya ini yang kayak yang hantu yang lain siapa sih namanya? Kayak banyak. Beelzebub, ada siapa lagi sih? Ada Azaroth, apa-apa ya, gitulah. Kayak terus kemarin terakhir yang paling banyak kan siapa? Zozo itu lebih ke arah kepercayaan orang YouTuber kali yang di luar, kayak maksudnya kayak yang hunting, yang apa sih, yang berburu setan di luar itu kan, kayak pokoknya kalau tahu nama Zozo mereka udah serem gitu loh. Ya. Nah, kalau yang itu beda cerita sendiri kayaknya ya. Karena kenapa? Kalau misalnya itu kayaknya tuh itu kayak kan biasanya kalau misalnya orang bilang kan ada beberapa banyak setan. Nah, setan itu kategorinya apa? Kalau misalnya nih kita tiba-tiba nih ada orang satu kesurupan, tapi kita di Europe, ya biasanya pasti yang mau exorcist itu orangnya pasti tanya, ini kesurupannya apa? Dia ada kayak lust, apa greedy, apa gitu. Ya dari situ. Nah, Zozo itu kategorinya yang lain lagi. Jadi bukan kayak setan gitu loh. Oke. Ya, teorinya kayak begitu untuk saya sendiri ya. Jadi ini disclaimer. Jadi ini kita sendiri ada teori ya. Tapi untuk saya teorinya ya, setahu saya ya, setan itu kayaknya lupa mereka punya nama siapa pas dia udah turun ke bawah. Tapi kan berarti kan kayak tadi, misalnya tadi kan ngomong kayak di Beelzebub kan nggak ada di Alkitab kan. Kita berarti kita nggak tahu dong mereka tuh dari atas turun ke bawah atau itu mereka namanya dapetnya dari mana. Nah, itu dia. Nah, nomor satunya kita juga bisa bahas kayak begini. Kalau misalnya gitu, argumennya adalah kok tiba-tiba ada demon, kok tiba-tiba pas ada setan. Nah, kalau misalnya Lucifer kan itu kan udah paling prime ya, udah paling kita udah tahu ya. Iya. Jadi semua orang pasti udah tahu lah itu ya, king of demon gitu-gitu, setan yang paling tinggi ya. Nah, tapi yang lain-lainnya itu dari mana itu? Apa itu misalnya pas Lucifer dijatuhin ya dia kumpulin arminya sendiri? Salah satunya itu. Kayaknya enggak. Kayaknya kan ada banyak. Lucifer kayak the king of demon kan. Iya, betul. Tapi kan ada beberapa, kalau misalnya kita lihat di Alkitab juga ya, jatuhnya adalah pas Lucifer jatuh, ada beberapa yang jatuh juga sama dia. Nah, kan tapi 4. itu 4 yang di Alkitab yang kita tahu namanya. Oh, yang lain nggak ada nama, tapi ikutan jatuh. Nah, itu dia. Jatuhnya siapa yang kasih namanya ke orang-orang begini? Confident yang kasih namanya itu kenapa bisa ada namanya padahal nggak tahu. Itu dia. Make sense sih. Nah, kalau misalnya kita lihat nih secara gampangnya aja, pasti semua orang udah nonton juga kayak KKN yang lain-lain. Kalau di Indo kita ya, ini versi Indo maksudnya ya. Nah, kalau versi Indonya kan biasanya kita kan ketemu sama dukun lah. Apa gitu kan untuk eksorsis. Ya. Terus habis itu untuk cari tahu namanya siapa. Dia juga tanya. Namanya siapa? Iya, cari tata identitas ya. Iya. Tapi siapa, terus kamu mau kesini mau ngapain gitu kan? Iya. Tapi yang kalau misalnya di Indo punya itu
itu hampir 90% semuanya itu adalah nama orang asli. Bedanya itu. Iya. Karena kan dari iya. Kan? Iya. Jadi kalau jatuhnya di luar kan agak bingungnya kok ada tiba-tiba keluar nama ini, nama kayak ya nama yang kayak yang kayak ini ya, gitu, yang kayak ini. ya. Jadi itu kayak aneh gitu loh, kayak kalau misalnya kita lihat secara Eropa gitu ya, kan mereka kan dulu kan ada banyak gods begitulah, kayak Zeus lah, apalah yang lain-lain. Nah, tapi kenapa tiba-tiba untuk demon aja ada namanya, tapi nggak tahu dari mana itu namanya dari mana, nggak ada pembukuan apa-apa. Pokoknya orang eksorsis itu yang paling banyak tuh di Catholic Church di Eropa. Biasanya tuh ada banyak exorcism, nggak tahu kenapa, tapi Ya, hampir mereka semuanya di situ. ya. Nah, Iya, yang terakhir kalau misalnya kita nonton beberapa movie kan ada juga beberapa yang dari true story, dari kisah nyata kan. ya, Yang paling serem kan yang Emily Rose itu kan. Dan ternyata Emily Rose itu tuh dari Jerman. ya. Nah, itu kan yang kalau kita nonton di film kan ada kayak apa sih kayak record aslinya dia di Exorcist kan. Itu kan dia tulis semua nama kan, dia sebutin tuh nama semua yang ininya. Nama semua bisa kita kayak setan yang dipercaya sama mereka gitu loh. Nah, dia ngomong begitu, tapi kan namanya juga Hollywood, kita nggak tahu asli Iya apa sih, enggak. iya. Tapi ada beberapa yang anehnya ya, kalau misalnya itu benar-benar asli dari pertama sampai all the way sampai ke endingnya ya, itu movie-nya ya. Ada saat waktu itu dia ngomongin, disclaimer ya, ini cuman dari movie-nya aja, ada yang ngomongin itu dia sebutin namanya tuh Adolf Hitler. Oh really? Ya. Kok dia bisa tahu itu nama? Aneh kan? Nggak tahu itu gara-gara Hollywoodnya apa enggak, tapi kenapa tiba-tiba dia bisa sebutin itu namanya? Ada ya? Ya. Mesti nonton balik deh kayaknya. Ya. Aneh. Ya kayak ada yang di terakhir film kan ada dia ada kasih tahu kayak record dari aslinya kan, dikasih itu kan serem tuh. Ada nama yang kayak benar-benar kayak tiba-tiba bisa bahasa Latin, bisa tiba-tiba ngomong gitu kan. Iya dari situ kayak lah dari demonnya sendiri, maksudnya dari dianya kan ngomongin semua namanya dia masih kuat gitu loh, berarti kan bukan dia sebenarnya kan. Itu kan yang satu-satunya yang nggak bisa selesai dan dia meninggal kan. Terus katanya kena 69 apa 6, pokoknya 60-an kali eksorsis dia, akhirnya meninggal, udah nggak kuat badannya. Iya. Gila sih. Ya itu dia, jadi jatuhnya tuh ya, sekarang saya punya pertanyaan adalah gimana cara itu mereka tahu namanya dari mana sebenarnya, walaupun kita nggak tahu itu asli apa enggak, Pak. Pokoknya pasti ada seseorang yang bilang itu namanya ya ini, namanya itu ya. Gimana cara kita tahunya? Dari namanya siapa? Jadi itu demon itu ya, itu sebenarnya itu malaikat yang turun tuh sampai situ gara-gara nggak tahu lah, gara-gara bikin sesuatu yang nggak baik apa gitu. Yang melanggar dari itu terus akhirnya kan dikeluarkan dari malaikat kan. Akhirnya mereka turun ke bumi. Nah itu nggak tahu gara-gara itu apa sebenarnya itu yang kayak hantu-hantu begitu adalah orang. Jadi mereka tuh ada sebenarnya tuh ada nama asli. Nama asli yang mungkin yang kayak bentayang, maksudnya nggak bisa ke atas. Akhirnya kayak haunted di sini gitu. Nggak tahu. Nah itu dia. Karena itu saya bilang ya, secara teorinya kayaknya mereka itu pas jatuh Tuhan hapusin mereka punya pikiran semuanya, jadi bener-bener nggak tahu tuh dirinya tuh siapa. Make sense sih mungkin. Kayaknya. Dia kayak lupa jati diri, lupa dirinya. Ya. Jadi kayak mungkin kayak dia jatuh turun, kayak misalnya kayak kesurupin apa, masuk ke tubuh manusia atau masuk ke ini. Sebenarnya mereka kayak pengen cari tahu jati diri mereka. Kayaknya. Pas sudah tahu, mereka berharap bisa balik lagi ke atas gitu. Nah itu nggak tahu. Itu yang nggak tahu. Itu yang conspiracy theory-nya itu loh. Karena kan ada mungkin kayak dikeluarkan di sini, mungkin ada misi yang harus mereka selesain, mungkin nggak tahu kan.
buat balik ke atas lagi. Tapi kayaknya bukan ada misi ya. Karena kalau misalnya mereka benar-benar jatuh gara-gara apa yang mereka lakukan ya, seharusnya tuh ya mereka nggak peduli sama secara namanya. Pokoknya kalau misalnya mereka bisa hidup lagi ya, jadi nggak di Apa bawah aja situ mereka ini. apa aja kita. Mereka lakuin itu. Ya, kayaknya sih. Bisa jadi. Kayaknya sih. Nah, coba lihat lagi ya. Kayaknya sih ada beberapa lagi nih ya. Coba ya kita lihat dulu. Nih, ada yang nggak tahu nih dari kapan ya. Kayaknya sih 2014. Waktu itu ada kejadian di Eropa lagi nih. Oke. Ada kejadian tuh habis itu popnya tuh bikin exorcist. Nah, terus dia bilang yang orang yang tanyain ke popnya itu, dia bilang apa yang bener-bener yang paling bagus lah saat yang waktu itu yang kena exorcist itu, apa yang bener-bener kayak wow, kok tiba-tiba bisa sampai segini gitu loh. Nah, terus habis itu dia bilang ya, ada yang demon yang nggak bisa ngomong, itu yang paling susah. Iya, Bisa karena ngomong kita sama nggak sekali. bisa ajak interaksi untuk cari tahu jati diri dia. Ya, itu dia. Itu cara gimana? Ya itu dia, nggak tahu juga. Pokoknya dia bilang ya, kalau misalnya dia nggak bisa ngomong sama sekali, jatuhnya itu benar-benar susah untuk dikeluarin. Terus habis itu cuman ada satu aja yang bisa dikeluarinnya, yaitu ngomong prayer sama fasting, dia bilang. Berarti berdoa sama puasa. Ya, cuma itu dua aja. Yang masuk berarti yang orang kemasukan itu harus dikasih puasa, terus dia harus doa atau orang harus doain dia juga. Ya. Oke. Dia bilang selama 12 tahun untuk exorcist ya, itu dia cuma sekali ketemu dia. Tapi misal gini nih, kan kalau misalnya kayak kata orang kayak exorcist dan lain-lain ya, sama yang demon ya, ini kan base dari TV juga nih kan, apa dari movie juga, dari film. Kenapa maksudnya itu bahasa Latin tuh lebih kuat, powernya lebih kenceng. Nah. Dan kenapa identik kalau misalnya orang demon tuh ngomongnya bahasa Latin, berarti kan asal usul mereka berarti dari Latin dong. Ya, itu dia. Nah, teorinya untuk saya sendiri nih, disclaimer lagi ya. Jadi teorinya itu maybe gara-gara kan lebih banyak secara people yang kayak Catholic gitu dari Eropa gitu kan. Karena kan Pop juga ya Vatikan. Kan bahasa Latin. Nggak tahu, sorry. Nggak tahu. Nah, tapi ya kayaknya ya kalau kita bikin teori ya, kayaknya tuh Vatikan tuh bisa dibilang kayak cult kan sih. Gua nggak tahu deh itu. Nggak tahu deh. Ya masalah itu kan namanya kan kalau agama kan masing-masing kepercayaan lah. Kalau misalnya dibilang cult atau enggak sih nggak tahu, itu sih terlalu ini lah. Ya, tapi ya kenapa ada beberapa ya kalau misalnya kita bilang secara research apa gitu, kenapa tiba-tiba ada kayak ini non ini tiba-tiba kok kena kejadian gini. Iya. Ya, itu dia loh. Iya, mereka memang kayak berhubungan dengan agama tersebut gitu kan. Tapi itu sih nggak tahu sih, itu terlalu deep ya. Iya, tapi ya deep. kita cuma bahasan aja. Iya, bukan mau maksud buat menjelekkan atau apa sih. Ya, tapi itu agak aneh. Nggak tahu. Dulu kan aku kan sekolahnya juga Katolik sebenarnya ya. Jadi kan maksudnya kan kayak ini juga sih, nggak tahu. Hal kayak itu sih nggak terlalu ini loh. Maksudnya nggak tahu sampai sedetail itu sih. Kenapa ini itunya. Itu dia. Itu apa memang karena kayak mereka rata-rata tinggal di daerah kan, bisa dibilang kan mereka kan humble kan, tinggalnya kan bukan yang di tempat yang wow atau gimana kan. Mungkin pas ketemunya di tempat yang bekas jajahan dulu atau apa kan, kita nggak tahu. Kenanya ya mungkin ke mereka yang lagi dalam misi untuk mungkin kayak menyelamatkan atau apa. Mungkin kebetulan mereka lagi di tempat atau di tempat kayak yang benar-benar kayak abandoned gitu loh. Mungkin ya. Nah, yang karena kata kita lihat tempat mereka gitu kan kayak tempat yang bukan yang modern, tipikal bangunan modern gitu loh. Nah, itu yang itu ya, itu balik lagi.
balik lagi yang TV yang dia barusan sebutin ya, itu sebenarnya tuh percis banget sama kalau misalnya kita bilang secara Indonesia punya juga. Kenapa kok banyakan yang kesurupan setan-setan begitu banyakan adanya di desa? Kenapa Ya, itu karena black magicnya semuanya di desa-desa begitu loh? iya iya iya, mungkin karena lah itu area kan mungkin kayak nggak terlalu banyak orang kali ya, jadi kan kita nggak tahu aktivitas di sananya tuh gimana, kan kita nggak tahu. Nah itu dia, itu yang saya mau untuk kalau misalnya kalian tahu secara ada teori kalian sendiri apa kalau misalnya ada fakta-fakta yang kalian benar-benar tahu, coba di commenting aja tuh di bawah tuh ya. Iya, Terus habis itu penasaran sih. iya, kenapa kebanyakan di desa-desa kok ada kayak dukun ya? Nah, karena jujur saya juga nggak tahu kenapa ada banyak dukun apa-apa gitu ya di daerah situ ya. I mean kalau misalnya kita bilang lah kalau misalnya di Jakarta juga sebenarnya ada, tapi kan dia kan nggak kayak keluar gitulah jatuhnya. Nah, iya, itu Tapi sih kayak agak jarang, nggak pernah lihat sih. ya, Bukannya mau nyari sih, cuma misalnya kayak lebih kayak penasaran aja Ya. cerita-ceritanya gitu. Nggak tahu deh. ya itu dia. Kayaknya sih semuanya sih untuk teorinya sih sama mirip-mirip ya. Jatuhnya hampir semuanya tuh yang kejadian kayak begini tuh rata-rata yang di tempat yang nggak gitu banyak orang. Kenapa mereka startnya tuh dari situ duluan sebelum ke tempat-tempat yang lain. Itu dia. Tapi pasti ada yang kejadiannya yang kalau misalnya kita bilang oh di Jakarta juga ada, apa yang di kota-kota besar juga ada, itu mah pasti ada punya. Tapi itu bisa dibilang sampai 10% lah. Tapi kalau misalnya kita bilang secara desa-desa gitu, wow, persentasenya bisa naik sampai 20% lah, 30% lah rata-rata. Ini kan juga based on-nya kan sebenarnya kan dari beberapa kayak dari sebenarnya kalau kita tahu kan dari film-film hantu yang memang ada tulisannya kan based on true story gitu kan, Ya. kayak kita penasarannya dari situ. Ya. Iya sih, kalau secara ini mah nggak ini sih. Ini penasaran doang. Iya. Nggak Nah. tahu deh kalau kayak nama-nama gitu. Ya itu dia. Panggil nama. Jadi gara-gara itu ya, jadi kita clarify dulu. Ini semua tuh dari teori kita kenapa kalau misalnya hantu-hantu begitu, kalau misalnya mereka mau balik lagi ke tempat mereka masing-masing, jatuhnya kita harus tahu namanya mereka. Biasanya begitu, kalau misalnya kita lihat secara Hollywood movie juga biasanya kan harus sebutin namanya. Ya bisa jadi itu ya itu kan namanya Hollywood, itu namanya juga film ya memang begitu kan. Ya bisa jadi juga sih, tapi kalau misalnya kita lihat secara dokumenter apa gitu kan rata-rata kalau di Europe tuh ada banyak banget tuh exorcisnya, sampai mereka juga ada satu ruangan untuk khusus untuk semua exorcist orang-orang gitu untuk pelajari gitu loh, kayak black magic gitu loh. Ada ya? Ada. Jadi ya gara-gara itulah. Ada juga yang bagian kayak belajar apa yang jadi pastor juga ada, ternyata ada pelajaran exorcist ya. Ya. Iya. Itu sampai sekarang masih butuh loh. Nah, kalau misalnya kalian nggak percaya kayak begitu, terus saya bilang kalau misalnya kalian pernah nonton Conjuring ya, kenapa itu Lorraine Warren sama Ed Warren itu bener-bener asli. Mereka ada bener-bener Ya, ada tape, ada videotape-nya, recordernya, semuanya ada. Terus kan rumah mereka kan di bawahnya itu yang tempat mereka taruh yang barang objek-objek Ah, itu ya, kan ya, itu ya, apa objek. dibikin museum kan. Terus ternyata ada orang-orang ke situ kan jangan sampai kepegang atau enggak kayak pikiran nggak boleh kosong. Ya, Karena bisa pindah gitu. Berarti kan nah, kenapa lagi kok pikiran kosong bisa cepet pindah gitu kan. Nah. Nggak tahu, mungkin karena kalau pikiran kosong, mungkin orang kan ada beberapa kan bilang pikiran kosong itu mungkin kayak jiwa kita agak sedikit keluar dari badan kita, makanya bisa dimasukin. Nggak tahu juga ya, itu kan sebenarnya teori-teori sih. Iya. Cuma memang hal kayak gitu kan kita nggak tahu, tapi ya memang dari bukti asli yang dari Conjuring itu ya rumah Ed Lauren itu. Iya. Ya di bawah. Paling terkenal kan orang tahunya kan Annabelle. Tapi kan orang nggak tahu yang kayak yang gaun putih itu ya kan, yang the white bride, terus yang apa sih, yang
Kayaknya ada banyak macam nih, lumayan banyak barang di Kementerian Ada banyak macem banget itu. Nah, itu kan kita nggak bisa prediksi kalau misalnya benar-benar itu asli apa enggak, karena kita nggak mau pegang juga ya sih. nggak mau pegang, nggak mau ke situ juga ya. Mana tahu tiba-tiba kita punya hati apa apa gitu nggak benar-benar nggak kuat, tiba-tiba kemasukan ya nggak tahu ya. Kebanyakan ada orang yang masuk ke dalam, katanya masuk dalam terus kayak suasana kayak udara tuh berat Pengap banget gitu ya. nggak tahu deh. Ya, basically ya itu dia jatuhnya ya. Jujur sih kayaknya sih untuk saya punya teori untuk namanya ya, paling mereka bener-bener nggak tahu secara benar itu nama mereka asli apa enggak. Itu make sense sih. Mungkin kalau aku lihat sih yang dari yang beberapa orang research sih memang kan dari Alkitab juga kan nama itu memiliki kekuatan kan. Maksud tahu namanya mereka lebih lemah. Iya. Ya meskipun mereka lemah bukan berarti kan mereka bisa di eksorsis juga, tetap harus doa dan lain-lain baru mereka bisa keluar dari tubuh. Ya. Nah tapi mereka juga kalau bisa keluar dari tubuh belum tentu lagi kan mereka udah selesai gitu kan, bisa lagi masuk lagi. Ya gitu. itu dia. Nah kalau misalnya kenapa kok ya kita bisa bilang lagi ya ini kan film. Nah tapi kenapa hampir semua film tuh rata-rata mereka pasti dapat inspirasinya dari mana? Ya, kalau ada tulisan based on true story kan berarti kan memang dari kejadian asli kan, dari sumbernya langsung. Cuman sih kalau bikin sampai terlalu ini kita nggak tahu ya kenapa kan kalau untuk film kan pasti akan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah yang dilebih-lebihkannya kan kita nggak tahu nih. Ya kalau misalnya kayak kena lempar gitu ya itu. Itu nggak tahu sih kalau kena lempar itu kan apa namanya itu. Yang ada sesuatu lempar-lempar itu istilahnya apa? Lupa ya namanya. Kurang tahu, tapi lemparnya tuh kayak ya bener-bener kayak film lah. Iya, kayaknya sih nggak sampai begitu ya. Kalau misalnya ya. Kan nggak lihat langsung kan kita juga nggak tahu. Dan atas dasar apa kan mereka bisa tiba-tiba bikin kayak dilempar gitu kan kita juga nggak tahu nih. Apakah benar dari Ed Lorraine-nya langsung kasih tahu sekarang kan pas mereka masih hidup kan mereka kan ada salah satu ikut produce videonya filmnya juga kan katanya. Ya kalau misalnya untuk mereka sih kayaknya ya mereka tuh mau secara realistiknya sampai benar-benar realistik ya. Jadi apa yang kejadian yang mereka udah pengalaman dari situnya ya gara-gara itu bisa sampai situ. Nah tapi pasti ada yang bikin yang lebih seru gitu-gitulah, kayaknya pasti ada lah, namanya juga movie. Sama lah kalau misalnya kita bilang secara kayak KKN yang namanya gitu, nah itu pasti ada lah, pasti yang buat film pasti ada sesuatu yang ditambahin gitu kan, pasti ada ditambah atau dikurangin pasti ada. Nah tapi kalau misalnya kita balik lagi nih ya, ada nih kenapa hampir semuanya tuh butuh nama. Yang satunya lagi kalau misalnya kalian suka nih anime Demon Slayer. Kenapa? Yang Kimetsu no Yaiba. Emang ada ya naik nama juga? Bukan. Kan dari kayak episode berapa ya? Pokoknya episode yang hampir pertama lah. Ya, semuanya kan rata-rata kan ada satu leadernya kan. Satu yang paling tinggi kan demonnya. Itu kan namanya kan Muzan kan. Iya. Nah, kenapa kalau misalnya tiba-tiba itu yang kayak anak-anak buahnya gitu lah ya. Terus habis itu dia udah mau mati, tapi dia nggak boleh sebutin namanya. Oh iya. Kalau dia meledak. Iya. Karena harus diprotek namanya ya, Muzan itunya. Sih. Dari situ. Berarti itu kan dari Jepang. Nah. Jadi semuanya benar-benar hampir mirip, jatuhnya ujian nama ya. Nama. Makanya kita nggak kasih tahu nama kita. Itu dia. Nama orang memiliki kekuatan ya. Iya, itu dia. Nah, jadi untuk itu kita udah bahas secara teori kita ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu teorinya beda lagi, kenapa mereka harus butuh namanya? Coba komen di below, nanti kita bisa bahas-bahas kayak begini lagi dari komen ya. Kita juga maksudnya nggak bahas tentang demon juga sih, memang ada beberapa teori-teori soalnya kita ini kan penasaran ya. Penasaran, banyak kan kita penasaran kayak kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih.
tentang teori-teori yang kita ketemu aja. Iya, nggak ada yang namanya salah apa-apa karena kan ini kan memang teori Open kan. discussion. Ya, kita juga nggak bisa buktiin. Walaupun kita bisa lihat online apa yang orang ngomong apa-apa gitu kan, kita juga nggak tahu kalau itu asli apa enggak kan ya. Jadi ya kita ngomong secara teori aja. Kalau kalian ada teori sendiri yang untuk kenapa untuk yang orang yang kesurupan begitu harus ada yang namanya tuh nama barusan mereka bisa keluar. Nah, itu kalian bisa bahas di komen aja. Iya, santai. Ya, nah jadi sekarang kita udah selesai untuk yang itu ya. Kita yang kedua nih. Kan waktu dulu nggak tahu kapan ya. Kayaknya 1 tahun apa 2 tahun yang lalu ya. Itu di Netflix ada movie. Ya. Movie namanya Incantation. Oh, yang Taiwan ya. Yang di Taiwan ya. Nah, itu asli kalau nggak salah kan based on true story kan ya. Waktu dulu nggak ketemu artikelnya apa. Iya. Sekarang ada ya? artikelnya. Nah, jadi kita langsung baca dari artikelnya ya. Ini nggak tahu saya bisa dibilang asli apa enggak. Tapi dari kejadiannya mereka sendiri ada itunya dia. Tapi gila sih itu setiap pas kita nonton setiap dia lagi ngomongin kayak apa sih ngomongin doa itu langsung mati. Serem banget dengarnya. Ya. Ya kan? Itu Ya. yang filmnya itu kan? Ya. Nah, serem sih. Tapi pasti ada lah yang nggak mirip-mirip, yang nggak sama. Ada sih, cuman kan kita nggak tahu pas dia ngomong itu ternyata dikebawa nonton keinget apa yang dia ngomong kayak doanya itu kan ya better jaga-jaga kan daripada Itu dia. nyobain gitu. Itu dia. Coba ya. Saya lagi cari lagi nih. Yang tadi yang mana? Incantation. Ya nggak tahu kalian udah pernah nonton itu juga apa belum? Nanti paling kita kasih covernya, Iya. kasih gambar covernya. Kalau belum nonton, Oh iya wajib nonton sih. saran nonton. Tapi disclaimer ya, nggak tahu itu pas mereka ngomongin begitu kayak chanting gitu. Itu nggak tahu asli apa enggak. Tapi pas kita nonton, kita sih tutupin volumenya ya. Iya, Jujur matiin aja sih, ya. Takut sih. Iya, kalau misalnya tiba-tiba kedengaran sama apa yang nggak mau kita tarikin gitu tiba-tiba muncul ya. Jadi menurut saya kalau misalnya pas udah yang nggak tahu tuh doa apa gitu pas udah kayak di tempatnya gitu ya pas udah dia ngomong-ngomong asal-asalan gitu ya tutupin volumenya dulu barusan nonton lagi. Oke. Jadi ini dari artikel tapi nggak tahu ini asli apa enggak. Jadi itu di Incantation itu ya itu beneran insidennya itu di Kaohsiung ya. Kaohsiung di tahun 2005. 2005. Berarti asli dong. Asli. Kejadian. Asli. Nah, jadi saya akan baca satu persatu, oke? Gimana caranya pas mereka itu dapat di situasi kayak begini lah. Oke. Nah, jadi itu Wu family ya, ini namanya. Dia tuh bener-bener percaya banget sama itu agama yang namanya itu paganism. Paganismnya tuh kalau kita lihat tuh simbolnya tuh agak aneh sih menurut saya. Tapi ya itu kalau bisa itu bintang gitu. Iya. Ya. Yang saya nanti paling saya taruh di atas apa gitu ya. Pokoknya agak aneh sih, tapi ya itu kan memang agama orang Chinese apa gitu ya. Kepercayaan masing-masing. Ini nggak masalah itu. Nah, jadi dia bilang bapaknya itu 46 tahun. Dia tuh pelukis ya. Dia ada satu anak laki-laki sama dua perempuan. Terus habis itu perempuan yang paling besar itu dia itu secara nurse. Perawat kayak. Iya. Perawatan. Terus habis itu dia tuh semuanya tuh tinggalnya tuh di Gushang District. Oke, di Taiwan. Nah, terus habis itu dia bilang dia tuh kepercayaannya tuh sama ini ada satu entity yang kayak god gitu namanya tuh Neza. Neza. Ya,
Neza sama Kalau Nacha kita sama bilang nggak sih? tuh, iya kayaknya itu. Nacha ya. Iya, Oke. ya itu aneh. Tapi itu beda lagi ke Nacha. Ya itu dia, karena kalau misalnya kita bilang Nacha kan biasanya kan itu kan bukannya kayak Anak yang anak kecil Iya. perempuan itu, tapi kan itu kan kayak yang baik dia. God of War gitulah, kayak Nggak tahu pokoknya yang pakai yang bulat-bulat gitu kan. iya yang itu kayaknya sih weaponnya untuk bulat-bulat. kayak apa, untuk kayak Itu sih dari film zaman dulu ya. Iya. Nacha itu. iya. Iya. Nah itu aneh dari situ. Nah ini dia percaya Nacha, Iya. Neza. Nggak tahu ya Neza itu Nacha atau bukan ya. Oke. Iya. Nah terus habis itu di Februari ya 2005, anak yang paling kecilnya, terus habis itu dia bilang dia kena kesurupan setan sama si Nezanya. Tapi dia tahu dia kemasukan si. Nah itu nggak tahu dari mana. Oke. Anehnya dari situ. Dia ada kasih tahu. Ya. Oke. Nah, nggak, kan dari tadi kan kalau misalnya kita lihat secara bahasan dari artikelnya kan dia kan benar-benar percaya banget nih Iya. sama ininya. Sama Nezanya. Ya, nggak tahu gara-gara dari kepercayaannya Saking itu. percayanya dia masuk gitu. Ya. Mungkin dia menawari masuk juga. Nah, tapi masuknya itu sebenarnya yang Itu atau bukan? itu yang kita nggak tahu. Iya, bisa aja misleading. Iya. Yang hal yang jahat bukan Neca asli mungkin ya. Iya. Oke. Nah, terus pas anaknya pulang, dia kasih tahu semua keluarganya dia tuh kemasukan si Necanya. Terus habis itu tiba-tiba keluarganya tuh percaya dia kemasukan. Oke. Nggak tahu kenapa lagi nih ya. Nah, Artikel nggak ada tulis ya. nggak ada tulis sama sekali. Oke. Nah, terus habis itu dia kasih tahu yang perempuan yang paling gede yang Pagan. iya yang kerjanya tuh di apa secara nurse itu tadi. Perawat tadi. Iya, yang perawat tadi, dia telepon dia, ayo adikmu tuh kena kemasukan si Neca. Terus habis itu dia telepon ya kasih tahu pulang dulu. Jadi dia pulang ke rumahnya kasih tahu semuanya. Jadi kalau misalnya you sebagai perawat pasti nggak akan terlalu percaya hal begitu nggak sih? Ya tapi kan kalau misalnya dari kecil udah kayak Percaya juga gitu ya. Iya. Karena kan kalau you as a nurse itu misalnya lu sebagai perawat itu kan pasti lebih percaya sains dong, kedokteran kan. Oh mungkin dia gila, make mental kan biasanya kan ada yang gitu. tergantung kalau misal benar-benar Udah percaya udah pegang apa banget beda ya gitu agamanya ya kayaknya ya agak susah kayaknya. Oke. Nah terus habis itu dia bilang pas dia udah balik ke rumah, pas yang cecek gedenya itu udah balik ke rumah, terus habis itu dia bilang dia ada mimpi. Oke. Mimpinya tuh kena apa ya itu ya? Wah. Kayak ada orang satu itu yang pegang dia, terus habis itu kayak rape gitu loh. Oh, perkaos. Ya, Okay. so dia tuh udah mimpinya tuh dia kena perkaos Iya. sama orang lain, nggak tahu siapa. Yang mimpi cecenya atau? Cecenya. Oke. Nah, Terus? aneh. Terus habis itu habis 1 bulan kemudian, terus habis itu tiba-tiba yang bapaknya itu dia kena poses juga. Kemasukan juga bapaknya. Kemasukan juga. Sama? Guan Yin. Bentar, sorry. Aneh. Kuan Yin kan Dewi Kuan Yin. Ya. Beneran. Terus? Jadi jatuhnya tuh pas dia udah kemasukan, dia bilang tuh dia ada resolusi ya, bilang kan. Dia ada resolusi bilangnya tuh kalau dia mau kasih yang semuanya tuh yang buruk gitu untuk dihapusin Di keluarga itu. sama ada apa aja kalau misalnya ada sesuatu yang mereka harus diselesain ya dari dia. Oke. Nah sampai anehnya sampai begini. Oke. Oke.
Nah, terus habis itu yang anak yang pertamanya itu yang kena poses, oke? Tiba-tiba dia nggak kasih tahu di artikel ini kapan dia kena, udah berapa lama. Nah, terus habis itu udah berapa lama, terus habis itu ada saat itu tiba-tiba tuh dia tuh pukul dia sendiri, kayak mau sakitin diri sendiri. Tapi ini bukan cuma sehari 2 hari, ini hampir setiap hari, at least 1 kali. Oke. Aneh. Nah, terus habis itu kalau misalnya dari artikel ini bilang ada dari Chinese news sama blog, dia bilang itu gara-gara kayak beginian, gara-gara pas keluarganya itu pergi ke 5 jari mountain di Hsinchu, dia bilang. Gunung 5 jari ya. Ya, gunung 5 jari di Hsinchu di Taiwan. Pas mereka meditasi di situ 3 bulan. Satu keluarga. Maka ada itu tiba-tiba ada yang kemasukan itu maksudnya. Iya, jadi pas mereka udah di atas situ sampai 3 bulan di situ, pas mereka udah balik ke rumah, tiba-tiba kejadiannya lebih banyak lagi. Jadi kita recap dulu, oke? Jadi yang pertama ada bapaknya, ada istrinya, terus habis itu ada 1 anak laki-laki, ada 2 anak perempuan. Yang dapat duluan, yang kena kesurupan itu yang kecil duluan, Neca, kan? Sama si Neca. Terus habis itu pas bapaknya telepon sama si cecenya itu, dia telepon untuk balik ke rumah. Tiba-tiba sebelum dia pulang, dia ada mimpi di perkaus sama nggak tahu sama siapa. Terus habis itu mereka pergi ke yang 5 jari. Enggak, bapaknya dulu dong yang kemasukan Kuan Yin. Iya. Dia kemasukan yang Kuan Yin itu, tapi kan dari mananya itu bukan dari rumahnya. Jadi jatuhnya tuh yang 3 bulan sebelumnya, gara-gara 1 orang udah kemasukan, mereka tuh pergi ke yang Gunung 5 Jari yang Gunung 5 Jari itu. Terus habis itu pas mereka pulang barusan bapaknya masuk juga. Nah, jadi itu, oke? Terus habis itu tiba-tiba langsung mulai nih yang agak anehnya. Dia bilang hampir semua keluarganya ya tiba-tiba tuh dikemasukan. Semuanya tuh entitinya tuh beda-beda. Siapa ya? Yang satu ada kemasukan sama yang jadi kayak Jade Emperor gitu. Terus habis itu mamanya kemasukan Queen Mother. Itu Queen Mother bukannya Kuan Yin juga ya? Nggak tahu, tapi yang di sini dia bilang Queen Mother itu adalah demonic entity yang nggak suka enlightenment. So bisa jadi ya, bisa jadi ini yang Queen Mother-nya itu bisa jadi itu kayak nggak, yang opposite dari Buddha kayaknya. Kan kalau Buddha kan enlightenment kan. Iya, berarti kebalikan. Tapi kan kamu kalau Queen of Mother kalau tahu nggak tahu ya? Nggak tahu, dari artikelnya Nah, bilang itu. Jade Emperor kan itu bukannya si siapa itu? Jade Emperor, coba Jade Emperor. Nggak tahu. Saya kira Jade Emperor-nya itu bukan entity apa-apa. Itu Emperor aja kali ya. Kayak leader gitu kali ya. Saya juga nggak tahu itu entity-nya apa. Nggak tahu. Anggapnya kan kalau Jade Emperor katanya penguasa surga. Oh. The ruler of heaven. Nah itu beda lagi nih. Nah itu beda cerita lagi. Jadi semua itu tiba-tiba bisa jadi karena di sini nggak ada Cina namanya. Jadi agak susah juga. Katanya sih kalau Jade Emperor itu kan kalau Buddha kan yang ketemu Buddha itu gitu kan. Kan Buddha kan kalau saya dulu tuh Siddhartha Gautama. Kan dia ketemu
ketemu si Buddha. Terus katanya kalau Jet Emperor itu crown prince lah, misalnya pangeran dari satu kerajaan gitu loh anggapannya. Maka anggapannya Jet Emperor itu ya yang ngurusin heaven, surga. Itu dia. Jadi kan beda-beda dong ya kemasukan situ. Nah, terus habis itu tiba-tiba yang si laki-lakinya juga dia bilang juga kemasukan juga. Nah, dia kemasukannya tuh dia bilang Living Buddha of Jigong. Nggak tahu tuh apa. Jigong? Ya. Bukan Jigong itu ya. J pakai J atau pakai J. Q? J. Bukan Cikung ya? Cikung kali. Jigong. Atau itu Jigong apa ya. Tapi jujur kalau misalnya saya mispronounce ya, maaf. Tapi apa yang di artikel ini saya baca ini benar-benar ya, itu ngomongnya Living of Jigong. Ya. Jadi katanya kalau Jigong itu katanya biksu tapi demen mabok. Nah, tapi kenapa itu masuknya kok ke anak yang kecil? Laki-laki. Enggak loh, kok yang kecil? Ya, yang kecil masuknya. Nah, necanya bukan yang kecil. Kan itu kan ada 2 perempuan. Oh iya, maksudnya perempuan juga yang ada perempuan, yang perempuan itu si necanya. Iya. Nah, terus habis itu untuk yang cecenya itu kan dia masih belum tahu tuh masukannya apa dia. Maksudnya si Cikung ini yang Belum. dia mimpi yang diperkaos itu kan? Iya, tapi itu kan cuma mimpi kan. Iya. Tapi dia nggak bilang sama sekali kalau misalnya dia kemasukan. Jadi terus habis itu adik yang kecilnya yang laki-laki ini dia kemasukannya ini. Di Cikung ini. Oke. Jadi taunya iya biksu. Ya itu dia. Oke. Nah, terus biksu Cikung dia bisa lihat masa depan. Oh, nah, itu aneh lagi. Oke. Nah, sekarang ini udah agak komplikasi ya. Jadi tuh dia bilang tuh yang agak susah, komplikasi mau melahirkan. Kurang tahu juga. Nah, terus habis itu dia bilang tuh yang anak perempuan yang di tengahnya itu ya. Ini saya nggak tahu anak perempuan di tengahnya itu siapa. Yang tadi cecenya berarti. Harusnya sih yang demuan udah kemasukan loh. Yang demuan kemasukan yang Neca itu loh. Neca kan tengah. Nih kan bapaknya kan kena Kuan Yin. Mamanya kena Queen of Mother kan? Iya. Si anak laki-lakinya yang Jigong itu. Cikung. Nah. Terus kan Neca yang paling bawah. Yang ininya. Terus tadi yang kemasukan Jet Emperor siapa? Dari sini dia bilang. Berarti ada yang 2 dong. Kurang tahu. Tapi yang di sini dia bilang itu bapaknya yang masuk Jet Emperor. Tapi yang kalau misalnya kita naik lagi terus habis bapaknya itu. Kuan Yin. Coba ya. Ribet juga ya, masukannya banyak banget ya. Nah, maaf. Jadi bapaknya itu kemasukannya Jet Emperor. Nah, tapi yang ini ada satu orang itu namanya Wu Feng Chuan. Itu nggak tahu siapa keluarganya, tapi itu udah pasti itu udah pasti salah satu ceweknya. Kan ada 2 cewek. Jadi bisa jadi itu yang kemasukan yang Kuan Yin itu ya. Yang Kuan Yin itu ya, itu adalah yang perempuan yang cecenya. Oke. Jadi pokoknya kayak begitu. Jadi kayaknya sih saya sih salah lihatnya ya, karena ini tiba-tiba jadi jatuhnya tuh banyak nama. Iya. Jadi kita recap dulu. Jadi orangnya bilang bapaknya tuh kemasukan sama Jet Emperor. Mamanya bilang Queen of Mother. Laki-lakinya si Jigong. Terus habis itu yang keempat, yang satunya lagi itu kemasukan si Neca. Neca yang kecil. Yang cecenya ini yang Kuan Yin. Oke. Nah, oke. Jadi terus tiba-tiba saya nggak tahu yang mana itu yang perempuan yang di tengah. Terus habis itu dia bilang
dia kemasukannya sama 7 ferries. Saya nggak tahu tuh 7 ferries apa. 7 peri. Nggak tahu tuh apa. Ferries dia bilang. Ya 7 peri. Ya, aneh. Tengah, kalau tengah kan berarti yang Cece dong. Seharusnya ya. Karena kan anaknya 3 kan. Iya. Koko, misalnya cowok, cewek kan. Uh-huh. Cewek tengah dong. Iya. Nggak mungkin cewek tengah. Iya, tapi kenapa tiba-tiba kok habis dia udah bilang dia kemasukan Kemasukan sesuatu, tiba-tiba dia bilang kemasukannya yang beda. Yang itu yang ini nggak tahu. Misteri. Iya, sampai orang yang artikelnya bilang aja ya, dia tuh juga agak sulit untuk. Saya maksudnya mungkin banyak kali. Iya, sampai banyaknya sampai satu orang pindah ke sini, terus habis satu orang tiba-tiba ya. pindah begitu, aneh. Dia juga bilang begitu. So habis itu dia bilang keluarganya itu percaya dia semua itu yang kena kesurupan sama orang-orang begini. Terus yang jadi anggapannya ya keluarga ini bilang dia tuh kemasukan, tapi kemasukannya tuh sama dewa-dewa yang suci gitu loh. Tapi semua orang yang di keluarga lain bukan, itu kemasukannya tuh yang kayak demonik gitu. Bener-bener dia bilang semua keluarga yang lain. Ya. Keluarga. Jadi kalau misalnya nih dia tinggal di apartemen gitu kan, jadi itu sebelahnya tetangganya gitu, mereka ada itu kemasukan. Jadi kayak nyebar gitu dong. Ya. Kemasukan. Jadi intinya tuh mereka tuh percaya kalau misalnya mereka tuh kena kemasukan sama dewa-dewa yang bisa dibilang bagus lah. Iya. Terus habis itu pokoknya semuanya di surrounding mereka itu semuanya yang jahat-jahat semua. Oke. Anehnya dari situ. Ini dari artikel yang saya dari baca ini ya, dia bilang semuanya, pokoknya semuanya itu masuknya tuh yang bagus-bagus. Tapi dari artikel ini bisa dibilang yang pas orang tulisnya ya, dia bilang tuh bisa jadi itu mereka tuh kayak ada sesuatu di otak yang itu bener lah, kayak delusi apa ya, mental problem gitu, nggak tahu juga. Terus habis itu tiba-tiba ya, ini nggak dikasih tahu sampai berapa bulan kemudiannya. Jadi pas mereka udah pergi ke yang 5 jari itu, 5 jari gunung 5 jari itu kan, itu kan udah sampai 3 bulan lah. Terus habis itu dia udah pulang. So bisa jadi sekarang ini udah kayak hampir setengah tahun lah, 6 bulan palingnya. Nah, terus habis itu pas dia udah balik di situ, terus habis itu tiba-tiba keluarganya itu tiba-tiba tuh bukan pukul diri sendiri lagi, dia bilang di sini. Jadi jatuhnya tuh mereka tuh masing-masing ya pukul sakitin orang gitu, tapi sakitin orangnya tuh bukan di luar dari keluarganya mereka. Keluarga ini. Satu keluarga sendiri aja. Saling nyakitin pokoknya. Ya. Oke. Nah, nyakitin berdua, terus habis itu kalau misalnya itu ada incense gitu kayak biasa kita. Dupa. Ya. Nah, jadi mereka pakai itu tusukin ke masih panas-panas di itu ini. Iya. Oke. Gitu juga. Terus habis itu dia juga buang salt itu apa sih? Garam. Ya, dia buangin lemparin garam ke semua lah. Nah, tapi ini saya bilang lagi, ini semuanya tuh mereka tuh lemparnya tuh di keluarga sendiri ya, bukan di luarnya ya. Padahal mereka udah tadi bilang tuh mereka punya udah kemasukan itu sebenarnya tuh kayak dewa yang bisa dibilang suci lah, apalah. Nah, anehnya dari situ. Terus habis itu mereka juga buang nasi di semua rumahnya. Ngapain buang nasi? Nggak tahu. Nah, tapi yang ini disclaimer lagi ya. Ini saya cuma baca apa yang dari sini. Terus habis itu mereka tuh kasih makanan dari keluarga itu semuanya, apa yang mereka udah kayak pipis lah, berak lah. Oh, udah Ya, yang buang. Berarti mereka makannya tuh makanan kayak kotoran ya.
Nah, kotoran manusia ya. Ya, kotoran manusia. Kenapa? Karena dia bilang kalau misalnya mereka makan itu bisa keluarin siapa yang dimasukin diri sendiri. Kayak setannya itu bisa keluar. Nah, ini kan kayak tadi kan kita kan bahasnya kan kalau misalnya itu kan nama kan dari luar negeri. Tapi kalau misalnya yang dari paganism ini, dia bilang tuh kalau misalnya kita mau keluarin mereka, kita harus makan kita punya kotoran. Ya, kotoran lah. Oke. Anehnya dari Biar situ. bisa keluar. Terus tadi kan ada nangkap juga kan. Terus kayaknya kalau kayak kebaikan kepercayaan Chinese maybe ya. Itu kan kayak biasa kan kita mesti lempar garam biar apa buang hal-hal yang buruk kan. Ya, tadi kan juga kan dibuang garam. Berarti kan kalau buat mereka kan kepercayaan mereka adalah lebih ke garam. Biasanya kalau kayak di luar kan yang air suci kan. Iya. Yang didoain. Ini kan berarti garam. Berarti kan mereka kalau ada sesuatu kepercayaan tentang garam, kenapa bisa mengusir ya iblis-iblis itu. Nah, itu sebenarnya juga benar sih. Sama bawang putih. Iya kan? Setiap kali kalau ini dari pribadi kan kayak kita pribadi, setiap kali kita mau ke rumah duka dari papa pasti suruh kita bawa bawang putih. Iya. Ya, itu yang bisa dibilang lumayan aneh ya. Tapi saya bilang lagi nih, kenapa semua masing-masing tempat ada masing-masing caranya. Ada masing-masing caranya. Yang paling satunya ya kalau misalnya kita lihat secara Amerika juga kan, kalau misalnya kita mau tahu itu benar-benar ada hantu apa enggak, kan kita kan taruh semuanya tuh ada garam di depan pintu. Di depan pintu kayak apa kayak kalau misalnya tiba-tiba malam-malam tiba-tiba ada orang ngajak injek apa gitu. Ini kan kita tahu itu orang asli atau enggak. Ya, tapi pakai garam juga ya kalau pakai di US. Garam juga. Ini yang aneh. Nah, pertanyaannya sebenarnya simpel juga sih. Siapa yang bikin itu yang kenapa bisa garam? tahu kenapa garam gitu. Kenapa nggak gula gitu. Kan aneh gitu. Garam kan asin terus. Iya, terus mau gimana? Terus habis itu bumbung nasi lagi tuh. Iya, nasi. Kalau nasi nggak tahu deh. Kalau garam iya, kepercayaan Chinese iya. Buang garam biar yang hawa yang buruk keluar. Jadi dilempar, dibuang. Ya, kayak di Jepang juga sama deh, ada deh. Pokoknya hal yang buruk mereka lempar garam atau taruh garam di depan pintu mereka buat bisnis biar yang buruk-buruk keluar, jadi bisnisnya lancar. Nah, yang ini yang agak aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena kan yang pertama kali saya bahas tadi itu kan mereka kan percaya kalau misalnya mereka itu masukan dewa-dewi, iya. Tapi kenapa tiba-tiba habis sudah beberapa bulan mereka pindah jadinya kayak begini? Bisa juga kan kayak ini tahu, kayak maksudnya kan karena kan mungkin kita taunya kemasukannya mungkin yang bagus, tapi sebenarnya yang masuk tuh sebenarnya yang mungkin jahat tapi menyamar jadi bagus dulu. Kan biasa kalau kayak kan ilmu kalau demon itu kan mungkin kan lebih cerdik ya bisa dibilang kan. Mungkin kalau kayak itu orang kan mungkin pengennya kan sesuatu hal yang baik, ya itu kan berarti kan manusia itu kan jadi lemah kan. Nah, salah satu caranya kan kalau dari demon kan ya berubah jadi baik-baik dulu, deketin masuk baru keluar aslinya gitu loh. Kan ada juga ya film yang kayak itu, inget nggak yang kayak misalnya kayak ada seorang ibu kehilangan anaknya pengen balik anaknya itu. Iya. Ya kan? Kasih ASI gitu loh, nggak tahu itu benar ya. Iya. Tapi itu juga bukan, maksudnya anggapan mungkin kalau secara logik kan pasti kan ini gampang nih orang nih dihasut nih gitu kan, menunggu jadi hal yang mereka pengen misalnya kayak kangen sama anaknya, padahal sebenarnya pura-pura jadi suara anaknya, tapi yang penting bisa dimasukin gitu kan. Nah, benar. Nah, jadi jatuhnya tuh yang ini juga ada satu teori nih. Teorinya tuh adalah kalau misalnya tiba-tiba nih ada orang yang kemasukan setan ya, sebenarnya itu mereka sadar apa enggak? Kenapa? Nggak pernah. Oke. Wah iya, tapi kalau misalnya saya bilang ya, kenapa tiba-tiba kok mereka nggak bisa secara langsung kalau udah masuk ambil mereka punya badan? Oh iya, nggak bisa lah. Iya. Nah, jadi teorinya itu adalah
bisa jadi itu tuh kayak autopilot gitu. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh sadar nggak sadar sebenarnya tuh udah kemasukan. Iya, karena Tapi cuma butuhnya agak lama aja gitu loh prosesnya. biar kesadarannya hilang. Nah. Nggak tahu, kalau itu misalnya kepercayaan orang kan anggapannya kan mungkin kayak jiwanya kita kan udah kayak setengahnya dimasukin, jadi buat sisa masukinnya ini dari mana, dari setan itu kan masukin kan, sampai jiwanya bisa keluar semua kan akhirnya setan baru bisa kontrol seluruhnya. Nah benar. Nah kalau misalnya kita bilang secara begitu ya, pertanyaan adalah pas kita masing-masing tidur, Iya. kok bisa tiba-tiba ya ada orang itu tiba-tiba kayak bikin sesuatu yang sebenarnya nggak tahu juga. Nggak tahu. Ini saya nggak wajib semua orang tuh untuk ambil video kamera Nggak, lihat iya, kalian ngerti. untuk tidur sendiri. Iya, pernah ada, iya kayak, tapi ada pernah orang kan kayak pasang CCTV kan kayak ngerekam sendiri dia tidur Ya. kan. Tapi itu sih nggak berani sih, nggak berani. Itu sih nggak Itu berani. nggak berani sih. Menurut saya sih kalau misalnya kalian berani, oke, coba kasih tahu aja di komen kalau misalnya pernah gak sih tiba-tiba pas kalian tidur ada yang kejadian apa-apa. Ya itu nggak berani sih. Itu sih saya nggak berani. Karena kan itu anggapannya kan aja. kayak, iya, jiwanya lagi. Iya. Pas lagi nol tiba-tiba ada seseorang yang masuk ya. Itu kan ada juga kan kalau saya kayak orang bilang kayak penyakitnya apa, sleepwalking ya. Ya. Ya, itu kan juga nggak tahu juga, itu kan namanya kan penyakit kan. Ya. Kayak malam tuh nggak sadar tapi tiba-tiba bisa jalan. Iya, tapi ada orang juga bilang penyakit kayak begitu, tapi kayak ada kayaknya dulu ada deh artikel yang orang kayak begitu, tapi tiba-tiba ya dia tiba-tiba bunuh orang. Gitu. Oh itu beda itu. Tapi kayaknya ya kalau secara mikir-mikir ya, kayaknya dulu aku pernah sleepwalking. Kayaknya ya agak samar-samar, cuman dulu kayak nggak pernah, kayak tiba-tiba tidur bisa tiba-tiba di bawah di ruang tamu lagi nonton. Nah, Tengah malam, tapi itu nggak tahu, maksudnya itu pun nggak sadar itu sleepwalking atau nggak, anggapnya udah ya biasa aja. Habis itu sih mana nggak ada apa-apa lagi sih. ya cuma tapi sehari kalau itu misalnya doang. kayak begitu ya kita tahu sebenarnya semua. Nah, Itu juga nggak tahu itu- tuh sleep dulu, mana tahu sleepwalking masih umur berapa itu. itu dia gara-gara itu ya, gara-gara itu pertanyaannya adalah sebenarnya pas kita udah Tidur tuh kemasukan ngapain? setan, enggak, kalau misalnya kita kemasukan setan ya, sebenarnya kita tahu nggak sih kita kemasukan apa enggak? Itu nggak tahu deh, nggak ngerti deh kalau itu. Nggak tahu kalau ada bener-bener ada orang yang pernah kesurupan apa enggak. Nggak, Tapi kalau misalnya kalian pernah terus habis itu pengen share apa-apa gitu ya, kasih tahu deh di komen deh, karena jujur ya saya juga nggak tahu teorinya tuh apa. Pas kalian kemasukan itu sebenarnya tuh kalian tuh sadar nggak sih bikin apa-apa, apa bener-bener autopilot gitu. Mungkin kayak feelingnya mungkin kayak pingsan kali, kayak tiba-tiba hilang tapi sebenarnya badannya ngerjain. Kan Ya, kayak tapi aneh juga karena kan kalau misalnya kita lihat kebanyakannya di sini ya, kita bilang secara Indonesia aja ya, kebanyakannya tuh orang tuh menari kek apa tiba-tiba kayak waktu itu yang lucu, pernah ada lucu, yang lucu. iya, ada yang temen yang kemasukan itu ya, teriak-teriak nangis-nangis. Pas dia udah bangun langsung kayak diem aja kawan. ya itu dia. Itu juga maksudnya nggak tahu ya, kalau kayak ada beberapa kan tipenya yang terakhir yang kemarin yang ada teman kemasukan itu kan ya, kayak jempol apa ini jempol ya, Iya, jempolnya. ditekan Terus kayak dia nangis. sakit ini. Iya, Aneh. sampai nangis pengen keluar, nggak tahu deh. Ya itu dia. Itu pun juga ngikutin temen yang ini, kita ngeliatin doang, nggak Iya. ngerti juga. Pokoknya itu yang kayak begitu sih aneh ya. Nggak tahu teori kalian itu apa untuk kayak begini sih. Menurut saya sih kayaknya ya bisa jadi. Masing-masing macam beda cara kali, Iya. beda-beda. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sana. Aneh juga yang ini. Nah, terus habis itu Bingung juga. Tadi kan yang makan kotoran sendiri kan, ya biar supaya dia yang kemasukan biar keluar. Nah, Berarti kan anggapan mereka percaya kalau makan yang ngerasa itu setan dong, iya. bukan sendiri. Iya. Terus habis itu dia bilang di sini di artikel ini bilang episode kayak begini itu bener-bener sampai 1 bulan kayak begini terus Non-stop. Jadi mereka kayak sakitin Sekating ini terus kayak makan itu kotoran. makan kotoran sampai Tapi 1 terus bulan. ada orang yang coba buat
kayak eksorsis nggak sih? Nggak ada sama sekali. Yang ini nggak ada sama Berarti sekali. dia tahu ceritanya dari mana? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Ya itu dia. Iya, terus. Maybe bisa jadi nanti pas saya Ya, baca ini tiba-tiba Dia ada dikasih tahu, muncul. muncul. Kayaknya. Mm-mm. Oke. Jadi habis itu udah selesai sampai 1 bulan, terus habis itu mereka sampai kayak berantem sendiri, terus habis itu kayak shouting apa sih, kayak Teriak-teriak. ya kayak teriak-teriakan begitu, tuh sampai kayak howling loh. Dari pagi sampai malam. Howling berarti kan menjerit-jerit kayak teriaknya bener-bener kayak Iya. parah dong. Kayaknya sih kan tadi kamu tanya gimana cara orang ini kayak bisa kayak tahu bikin Dari artikel howling begini. itu berarti ya. Dari howling begitu, terus habis itu tiba-tiba dia punya kayak tetangga tuh kayak khawatir gitu, kayak takut gitu kan tiba-tiba bisa sampai begini, begini begitu ya. Dia bilangnya dari sini. Berarti yang berarti yang itu kan dari tetangga. Berarti kan tetangga sebenarnya nggak kemasukan, cuma mereka kepikiran, mereka memikirkan kalau tetangga itu kemasukan setan. Iya. Dianya yang kemasukan dewi gitu. Iya. Dewi, gitu. Sampai tetangganya aja ya, mereka tuh aja tuh nggak mau pulang ke rumah. Saking takut Sampai takut sampai tetangganya yang ini loh. Oh. Ya iya sih, kalau gue punya itu sih sama aja kayaknya, serem juga. Iya. Nah terus, yang ini yang agak aneh nih, siap nih. Terus habis itu ada report ya, mereka udah kayak teriak-teriak begitu sama howling begitu. Terus habis itu keluarganya juga nggak tahu di dalam rumahnya apa di luar rumahnya mereka tuh lagi menari juga. Menarinya yang agak aneh. Oke. Yang kemasukan itu mereka Iya. menari juga. Okay. Nah ini yang agak aneh karena kan kalau misalnya kita bilang menari begitu kan biasanya kebanyakan kan Indonesia punya pas mereka masuk ke Enggak, mungkin ada beberapa di negara lain. Berarti kan mungkin ada yang seperti itu, berarti yang menari. Aneh juga sih. Nggak cuma di Indo kan, berarti tempat lain ada. Terus habis itu jadi pas udah kayak begini itu keluarganya yang ini saya masih nggak gitu tahu ya. Jadi dia bilang keluarganya convince ya. Yang ini namanya tuh Wu Feng Shui. Tadi siang. Nah ini yang saya nggak tahu. Ini Wu Feng Shui itu sebenarnya cece-nya apa siapa? Pokoknya ini intinya tuh nama cewek. Jadi bisa jadi yang tadi kemasukan si Neca itu apa? Cece-nya atau anaknya? Apa cecenya apa adiknya? Adiknya. Itu aja. Terus habis itu keluarganya bilang bisa jadi ini si Wu Feng Shui itu sumber awalnya. Berarti kan si Neca yang masuk Neca yang pertama masuk. Bisa jadi sampai ya keluarganya sendiri dia kasih dia tuh kayak di satu tempat dikurungin. Terus habis itu dipukul-pukul sampai ngekasih dia makan. Terus sampai kayak di burn apa sih? Dibakar. Iya, sampai dibakar. Badannya dibakar atau? Badannya kayaknya pelan-pelan dibakar, nggak langsung ini gitu. Ya, Iya. Berarti keluarganya udah sadar dong atau gimana? Nggak tahu. Jadi sampai semuanya begitu ya, tiba-tiba sampai satu keluarganya bilang, oh ini si Wu Feng Shui ini sumbernya. Berarti kan mereka udah sadar dong? Nggak tahu. Ini gara-gara ini tiba-tibanya. Iya. Ya makanya yang ini ya, ini tuh kayak agak aneh gitu. Tapi ya make sense sih, karena kalau dibikin cerita lengkap kan anggapannya loh kok lu bisa tahu sampai lengkapnya gitu kan. Iya. Berarti kan ini kan kayak potong-potong gitu kan, ya mungkin ada sesuatu terjadi, pokoknya keluarganya mungkin udah better, tinggal yang si satu ini mungkin. Nah terus habis udah nggak tahu dia nggak bilang apa-apa sampai berapa lama. Ini si Wu Feng Shui ini nggak dikasih makan, terus habis itu dipukul-pukul terus ya habis itu ya mati. Oke.
Sampai mati. Ya sampai mati. Terus habis itu yang orang yang otopsi itu bilang ini gara-gara mereka tuh pukul dia. Meninggalnya sampai pukul dia sampai nggak makan. Tapi dari dia punya sisi keluarganya bilang itu di dalam si Wu Feng Xuan ini ada demonnya. Jadi sebenarnya bukan gitu. Iya, bukan Wu Feng Xuan-nya yang mati, sebenarnya si demonnya yang mati. Terus Wu Feng Xuan-nya di mana? Anggapnya berarti udah control 100% control badannya dong sebenarnya. Jadi bisa dibilang tuh si Wu Feng Xuan-nya tuh udah naik surga secara mereka timnya mereka udah 100% ke control sama demonnya ini. Itu. Ya jadi mereka tuh bikin sesuatu yang kayak begini-begini untuk keluarin demonnya dari badannya. Jadi badannya bisa in peace ya. Tapi kan katanya kan dari keluarga yang bilang. Dari keluarganya bilang, nah keluarganya tuh udah jadi kayak mania kayak begini ya, siapa yang percaya kayak begitu kan? Ya itu dia. Terus habis itu aneh. Terus habis itu dari keluarganya bilang, dari mamanya bilang dia percaya sebenarnya tuh si yang Wu Feng Xuan itu sebenarnya tuh udah mati tapi kemasukan setan dari kemarin-kemarinnya itu. Ya kemasukan itu. Kayaknya sih itu, karena kan dia yang pertama. Berarti benar kayak tadi kita ngomong itu kan anggapannya. Berarti kan sebenarnya mungkin dia udah 100% dikontrol. Mungkin awalnya kayak dibilang kan kemasukan nih. Mungkin ya, atau enggak mungkin sebenarnya dia udah dimasukin ya pas yang dia bilang. Dia yang report ke keluarganya kalau dia tuh kemasukan Neca. Mungkin itu ya dari siasatnya dari si demonnya itu. Bisa jadi. Terus habis itu hari kemudian tiba-tiba semua keluarganya tuh udah balik pemikirannya lagi. Tiba-tiba mereka nggak pikir kalau misalnya mereka kemasukan apa gitu. Balik as normal lagi. Iya. Setelah yang itu meninggal. Iya. Terus tiba-tiba pas itu anaknya udah meninggal, tiba-tiba tuh mereka udah kayak pemikiran, oh man, ini saya punya anak benar-benar mati. Anehnya begitu. Terus, nah, ini anehnya. Dia bilang pas itu anak yang meninggal ya, dia tuh nggak keluarganya tuh semua keluarganya tuh nggak pergi ke polisi. Jadi dia bawa itu anaknya, Feng Xuan-nya itu, terus dibuang di depan hospital. Hah? Buang depan rumah sakit? Buang depan di rumah sakit di tengah malam. Terus habis itu sampai nggak ketahuan sampai pagi kemudian. Ya. Jadi barulah bisa diotopsi. Iya. Terus habis itu polisi habis itu barusan bawa keluarganya untuk ya tanya-tanya begitu. Iya. Tapi mereka itu nggak kena charge loh untuk murder keluarganya. Berarti ini apa? Berarti anggapnya udah dilepas sekorban aja karena mereka ngomongnya kemasukan. Kan nggak dijatuhi hukuman. Berarti kan mereka kan bebas tuh. Iya, tapi mereka kena charge ya. Tapi bukan charge-nya tuh gara-gara murder. Mereka tuh kena charge-nya itu ya gara-gara kayak lepasin anak kecil yang nggak bisa apa-apa, nggak dikasih makan sama yang lain-lain. Tapi bukan gara-gara bukan bunuh. Padahal kalau berarti misalnya kayak nge-charge-nya berarti kan kena hukuman karena bisa dibilang kayak membuli anak lah gitu. Iya. Anehnya dari situ. Berarti kan ada sesuatu yang mereka omongin pas lagi interogasi dong. Iya. Makanya dijatuhnya seperti itu kan kita nggak tahu di dalamnya mereka ngomong apa. Iya, tapi
Dia bilang di artikel ini, dia bilang di recordnya itu mereka nggak kasih tahu berapa lama mereka akan dipenjarakan. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau spekulasi, bisa dibilang ya kurang lebih 5 tahun lah. Oke. Untuk gara-gara kayak Semua begini. satu keluarga. Semua satu keluarga. Oke. Iya, sampai pas polisinya udah masuk di kayak beginian ya. Dia tuh sampai pas masuk ke rumahnya ya, ada banyak kotor-kotoran yang dari pipis lah, pakai gitu-gitu semua itu sampai yang. Nah, kalau misalnya kalian nonton Incantation kan tuh ada kayak tulisan begitu kan. Itu semua tuh tulisannya di mana-mana semua tuh. Sampai di kayak di Ya, di tembok-tembok kan? tembok-tembok semuanya ada pokoknya deh. Sampai sekarang mereka tuh lagi di psychiatric evaluasi. Kalau misalnya mereka mental lah ya, kalau psikis. misalnya mereka ada sesuatu apa-apa gitu. Sampai sekarangnya aja ya. Ini yang case yang ini ya masih misteri loh sampai sekarang. Ya, kayak gitu kan agak bingung Aneh. juga sebenarnya. Iya. Ya, sebenarnya itu. Case kayak gitu. Jadi Tapi kaget itu ya, berarti itu dari based on true story ya, ya? jadi aslinya tuh memang begitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton ya, kayaknya tuh ada satu saat waktu tuh ada kan kalau misalnya dari movie-nya kan setahu saya mereka nggak satu keluarga di satu rumah. Kalau nggak salah, agak lupa soalnya udah lumayan lama ya kita nontonnya. Cuma Iya. memang itu lumayan apa ya? Seremnya tuh bukan kayak serem jump scare gitu loh, lebih ke arah serem cerita sama ya incantation-nya itu, ngomong doanya itu Iya. dan lain-lain. Kayak ini aja sih, kayak seremnya beda sih. Ya, terus pas tahu ternyata ini yang sekarang true story ya double lagi gitu. Iya. Nah, tapi Terjadi kalau beneran. misalnya yang aslinya kan ini anak yang itu kan nggak kecil. Tapi kalau Iya, misalnya udah. kita lihat yang itu kayaknya sih Masih masih kecil ya. banget kayaknya deh. Iya, gara-gara itu Ya, mesti nonton sih. ya Nah, gara-gara mesti anak nonton. pokoknya. Iya, terus pas tahu ini berarti kan iya. Berarti ini kan juga kan tadi kan katakan mesti caranya kan ini beda, bukan dengan nama kan. Iya. Kalau ini Nah, eksorsisnya. tapi dari artikel ini ada teorinya. Ada satu orang bikin teori. Jadi ada orang Amerika yang namanya itu Rodney Bat. Oke. Dia percaya itu Taiwanese government-nya ya. Itu mereka tuh mau tutupin Kejadian ini. kejadian ini. Jadi untuk semua orang di Taiwannya itu nggak panik yang tinggal di dekat situ. Bisa Ya, kejadian lumayan. kayak begini. Chaos itu memang lumayan daerah, bisa kayak daerah city maybe ya. Kaohsiung kan. Iya. Nah, terus tapi ada satu orang lagi, orang Amerika lagi yang namanya itu Ralph Rager. Dia bilang insiden yang kayak begini ya bisa jadi itu untuk agama fanatik. Iya. Untuk itu kayak yang pendidikan. aneh-aneh gitu loh, orang-orangnya tuh kayak agak aneh-aneh gitu ya, Itu pun dia. ikut. Iya. Bisa jadi untuk itu. Tapi hampir semuanya tuh udah agak percaya ini semua yang kayak begini itu gara-gara ya kemasukan setan sama supernatural. Iya, supernatural. Oh, supernatural case mah kalau kayak kasus seperti ini memang kayak agak gimana ya? Mau percaya juga susah, mau nggak percaya juga susah. Nah, Iya. iya. Sampai sekarang kan insidennya kan ada orang tahu kan, tapi kan gara-gara itu kayak nggak dibahas terlalu banyak pas insiden itu pas di 2005. Sebenarnya kan tahu gara-gara dibikin film kan. Nah, yang bikin film kayak Netflix kan banyak banget tuh kayak ketemu kayak dikorek-korek rahasia macamnya dibikin film. Itu dibikin film ya. Tapi yang di sini dia bilang habis itu
di 2023 Nah, tahun lalu ada kejadian sama yang kayak begini di mana tempat yang sama? di Yunnan Province, China. Tapi Gara-gara itu kayaknya movie Incantation tiba-tiba keluar. Kalau kita lihat itu kayaknya sih keluarnya di 2023 juga. gue pada mesti lihat deh. Kayaknya. Tapi yang di film Incantation-nya kan dia base-nya kan dari yang di Taiwan setahu. Iya, Kalau nggak dari salah. yang pertama, tapi kan gara-gara itu cuma insidennya itu 2022. cuma ya. Oh, 2022. 2022. Oh, Iya. oke. Jadi yang itu bisa jadi itu yang pertama punya. Tapi ya sekarang 2023 ada kejadian yang sama di Yunan. Iya. Ya aja sampai kayak ada banyak aja sampai orang nanya-nanya nih sebenarnya aman nggak sih nonton Incantation? Soalnya kan bener-bener kayak lumayan banyak kayak pelafon itu kan kayak aman nggak sih? Ya pada biasa sebenarnya aman-aman aja sih karena kan pasti juga difilter kan. Cuman kan untuk menjaga keselamatan kitanya sih kita sih ya Iya. nggak terlalu ini. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar belum nonton itu ya kalau misalnya pas sudah lihat ini video yang aslinya kayak gimana terus habis itu kalian kayak penasaran gitu, menurut saya sih dinonton bagus, nggak masalah, itunya bagus sekali sih secara storynya semua lain-lainnya. Tapi pas mereka lagi baca-baca yang aneh-aneh begitu, menurut saya ya Turunin atau nggak zero ya turunin di-mute itu di mute pokoknya TV-nya deh kalau nggak mau dengerin apa yang dia ngomong, karena pas kita nonton kita juga bikinnya itu sampai mute juga. kalau berani ya Kalau berani ya nggak masalah, tapi saya bilang ya jadi yang dari movie itu sebenarnya itu asli. Oke, dari ya itu juga kaget sih ternyata tahunya asli. iya, tapi kita juga nggak tahu kan dari dulunya tuh insidinya tuh kayak insidennya tuh kayak apa Iya. gitu loh. Kalau ada orang bahas kan baru kayak oh kurang lebihnya. Ya kurang lebihnya kayak begini, tapi kita juga nggak tahu ya kalau misalnya itu asli apa enggak. Tapi ini sih reporternya sih setahu saya sih memang dari Cina. Jadi ya mana tahu mereka benar-benar kasih keluar sedikit-sedikit lah. Tapi ya secara storynya tuh semuanya tuh agak aneh sih. Yang kayak tadi saya bilang tadi pikir semuanya tuh kemasukannya yang dewa-dewa yang bagus, tiba-tiba semuanya tuh dari neighbornya mereka yang agak aneh gitulah. Iya, ternyata kemasukannya yang hal yang lain. Iya. Tapi yang anehnya itu yang tadi sih, berarti kan tiba-tiba kan kenapa tiba-tiba kayak keluarganya udah baik-baik aja tinggal si anak paling kecil itu. Iya. Berarti yang lainnya kan pasti ada sesuatu kan pasti kenapa mereka jadinya lepas kan dari itu. Iya, itu dia. Anehnya sih dari situ. Meditasi 3 bulan sih berasa ya. Nggak tahu meditasinya sampai ngapain sampai 3 bulan di atas kayak begitu sih, tapi yang aneh juga lumayan banyak. Itu percaya mereka sendiri. Nanti ya kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan apa-apa gitu, Atau mungkin ada yang punya teori masing-masing juga kita bisa discuss di Iya. komen di bawah. tapi saya saran yang untuk pertama, untuk yang kalau misalnya kayak demon gitu, kenapa kita harus ngomongin mereka punya nama barusan yang orang Jadi lemah. gitu ya, kenapa kita harus ngomongin itu. Kalau misal kalian ada teori sendiri bisa di komen aja. Terus habis itu yang kedua, kalau misal kalian udah pernah nonton Incantation ya, sekarang udah tahu secara Spoiler alert dulu. Tapi Iya, ya nggak gitu spoiler mirip sih. Iya. Beda sendiri sih, tapi kan Dari cerita sama. ya ceritanya kan hampir mirip-mirip tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian ada tiri-tiri sendiri kenapa bisa sampai begini, ya bisa kasih tahu juga. Iya, Karena berarti kan caranya sekarang kan beda. Tadi kan nama, kalau yang di kepercayaan Chinese kan garam tadi. ya Iya. garam Melempar sama garam. yang sama ya, kayak ya. kita tahu biasa keluarga masing-masing mungkin ada juga yang ini keluarga yang mungkin yang kayak bisa bilang kayak Chinese gitu kan, kemarin yang kayak ke rumah duka harus bawa bawang putih. Tapi yang lebihnya itu ya kalau misalnya ada orang yang kayak agama itu yang tadi apa tuh Pagan. ya yang paganisme itu ya, saya cuma mau tahu beneran gak sih kalau misalnya kalian harus makan kotoran yang dari kita sendiri itu kan baru pagan bisa di sini keluar. agak jarang deh.
paganisme. Kayaknya Ada. nggak pernah Kalau misalnya di tiba-tiba luar. benar-benar ada ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Beneran nggak sih memang itu harus yang kita lakui barusan itu bisa keluar? Apa kita cuma bisa buang garam aja gitu? Oh itu kan kepercayaan sih, biasa kayak gitu mah masing-masing. Kayak anggapannya gini lah, kayak anggapannya misalnya tiba-tiba misalnya sakit batuk nih kan, kan sakit batuk. Orang kan taunya minumnya kan minum Panadol, tapi kan mungkin ada kayak orang misalnya kayak zaman dulu kan taunya oh minum misalnya minum jus pir atau misalnya minum yang ini minum herbal ini itu kayak anggapan kayak begitu lah. Mungkin oh ada orang kemasukan nih. Ya, dari kepercayaan masing-masing kan oh mesti dipakai garam, oh mesti dipakai ini, oh mesti pakai itu gitu. Mungkin kan seperti itu nggak sih sebenarnya. Dan teorinya kan masing-masing kepercayaan dong. Kan kita dari awal kan mesti percaya oh kalau misalnya kita lagi ya misalnya kayak batuk minumnya misalnya saya minumnya obat ibu anak misalnya. Oh kalau dia beda nih, dia kalau misalnya batuk ya tinggal ada juga mungkin kayak oh batuknya apa nih, batuk dingin apa batuk panas ya kan beda lagi gitu kan. Oh kalau batuk dingin minumnya harusnya anget, oh batuk panas minumnya yang dingin. Nah, Kepercayaan begitu sih mungkin ya kalau dari teoriku ya, misalnya kayak secara logiknya ya. Karena kalau enggak ya jatuhnya kan semua mungkin hal yang itu kan ya masing-masing lu tinggal di daerah mana, tinggal di negara mana, kepercayaannya gimana, caranya gimana ya berdasarkan masing-masing komunitas itu. benar sih. Gara-gara itu ya saya mau tanya kalian punya teori itu kalau misalnya kenapa semua tempat, semua agama ada cara beda-beda. Itu sebenarnya tuh siapa yang bikin proses stepnya kayak begitu bisa sampai semua orang tuh percaya oh kita harus bikinnya kayak begini begitu. Terus habis itu semua itu yang orang kesurupan pasti keluar. Kok bisa sampai kayak ada pembukuan begitu loh yang Mungkin bisa dari sampai apa gitu loh. mungkin dari apa yang udah terjadi. Ya tapi apa yang Iya yang sih. dulu jadi kan kita nggak nggak bisa tahu otomatis juga. bisa Iya, tahu ngerti kalau sih, yang ngerti. sekarang sama apa enggak. Bagi kan ada yang kayak pakai kita sih yang kayak kalau kayak film hantu Chinese dulu kan pakai yang Oh ya. yang kertas kuning. Ya kayak sekarang kan udah nggak begitu lagi kan, itu kan aneh. Itu saya kan kayak situ nggak tahu. Kadang kan kalau misalnya kita bener kayak kalau zaman dulu misalnya kayak ke wihara kan kadang kayak ada sampai minta kertas kuning kan dimasukin jadi jimat buat dibawa-bawa kan itu juga beda lagi kan. iya tapi kan jimat. itu kan untuk proteksi kan. Iya. Tapi bisa jadi tergantung dari tulisan dalamnya untuk proteksi atau untuk ya bisa itu juga dia. buat curse juga gitu. Ya itu Kasih dia. ini. Tapi sekarang kan Itu nggak nggak tahu beda deh. Iya nggak tahu juga sih, nggak ini udah nggak terlalu ngikutin sih. Ya itu dia. Ya mungkin kalau misalnya kayak gitu kan bisa kita discuss lebih mendalam lagi ya, sebab kalau misalnya ini non-stop sih discuss hal seperti ini sebenarnya kan. Oh iya. Kalau misalnya kalau teman-teman kayak ketemu apa yang kita diskusikan menarik atau apa ya di follow terus aja dari channel-channel kita kan. Mungkin kita bisa bahas kan macam-macam, nggak cuma di daerah ini yang perdimenan gini, bisa hal yang lain. Nah ini kan kita kan cuma bikin episode pertama bisa dibilang kan. Nah untuk kedepannya ada tahu nggak ada propaganda sama agenda ya. Ini teori saya. Oke. Pokemon itu ada propaganda sendiri dia. Tahu. Game Pokemon loh. Ada. Propaganda. Ya, nanti episode kedua pas kita keluar kita akan bahas tentang Berarti Pokemon. tentang kartun-kartun dong ya. Ya. Disney juga ada. Disney juga, Ada. Disney banyak banget. Iya. Tapi orang tuh nggak pernah percaya kalau misalnya itu bener apa enggak. Karena kan itu kan Make sense sih, karena kan untuk orang kan kayak dari depan capnya kan udah hal yang bagus ya. kan. Tapi kalau kita lihat secara bener-benernya ya, kalau kita secara lihat detailnya ya, sebenarnya itu Ada. mereka apa propaganda. Sama lah kalau misalnya kalian nonton secara Simpsons, kenapa Ya, itu kan tiba-tiba bisa kok bisa prediction kayak ya prediksi itu Udah. future-nya gimana? Itu nanti untuk Nanti jadi- episode kedua. Iya. Oke. Ya, jadi oke, gitu aja ya. Bye. Bye.